Assalamualaikum Bi. Kula badhe tanglet. Juhud sing istiqomah niku napa tepat waktu? Kados jam 12 malam harus jam 12 malam. Selain itu tidak istiqomah. Yang kedua, saya mau tanya makola, wong urip kudu iso nguripi marang urip. Wong urip kudu iso adeg jejeg nang sikile awake dhewe. Aja mung nguripno wetenge kale manuke mawon. Niku artine menapa? Sampun ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istiqomah itu macam-macam. Dalam pandangan syariat, istiqomah itu sesuai dengan waktu yang seperti panjenengan katakan. Istiqomah kuwi setiap bar subuh maca ngene. Tepat waktu. Iku istiqomah miturut pandangan syariat. Manakala pandangan hakikat disebut istiqomah iku macam-macam, Pak. Ada istiqomah setiap detik, ada istiqomah setiap menit, setiap jam, setiap hari dengan waktu yang tidak ditentukan. Tidak. Artinya kalau hati ini sering melakukan zikir walaupun waktunya tidak sesuai, itu disebut istiqomah. Karena apa? Hakikat tidak mengharapkan karomah. Endingnya panjenengan zikir itu menemui Allah, bukan menemui yukaromah. Boten lho, Pak. Coba kalau di syariat kita dulu pasti mengharapkan tekani karomah. Sebab karomah datang sebab istiqomah. Istiqomah apa yang kita lakukan. Karomah itu tekane tidak disangka-sangka, Pak. Itu lo wong latah, koyok wong latah. Orang latah itu tahu latah ya, bahasa Indonesia ini latahan itu nopo? Yo latah. Oke. Wong latah itu karena terbiasa, kebiasaan ini apa, kono akhir muncul. Lalu kebiasaan hatimu berzikir, yo berzikir. Iku wong latah. Jadi muncul latah iku mang disebut karomah disebabkan karena istiqomah. Istiqomah apa? Mbok ngono. Ya apa sing dilatahi? Apa sing dilatahi? Satu contoh. Misuh. Oleh karena misuh iku mang sering kau gunakan di setiap momen apapun, kaget dengan sendirinya akan misuh. Berarti itu sama jenengan iki istiqomahno zikir, kaget utawa apa wae mesti muniku, iku namanya karomah. Nah secara hakikat nyun sewu, endingnya itu bukan karomah, endingnya bertemu Allah. Makanya tidak ditentukan waktu, sebab Allah itu di segala waktu. Wis, itu yang pertama. Yang kedua tentang wong urip, iku kudu iso nguripi urip. Iku maksudnya apa? Wis tak klarifikasi. Nek maksudnya wong iku gak ono wong iku urip. Sifate wong iku iku maut, mati. Tapi maksudnya bapak emang wis paham kula. Sing dimaksud wong urip iku wong sing atine urip nang urip. Di situ. Sapa wong sing atine urip menyang urip, yaiku man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wong sing wis makrifat menyang Gusti Allah.
Mohon maaf, terusi pertanyaan ojo menguripi manue ambek apa mam? Ambek wetang nih. Iku ahli butun. Ahli butun itu terkenal kita ketika saat masih di momen tauhid la ilaha illallah dengan huwa. Iku pasti seperti itu. Jadi bahasa nguripi menyang urip itu adalah hanya orang yang hatinya sudah hidup, ruhnya sudah hidup, bukan ruh lagi. Ruh itu sudah jadi hidup, bukan ruh lagi, baru bisa. Kalau tidak golongan itu mboten saged, Pak. Sebab apa? Sebab sudah kita alami ketika saat kita manusia itu ketika belum mengenal hidup yang sejati. Penggawean sampean kali kula nggih ngoten tok. Ya wis sing diopeni ya syahwatul farji ambek syahwatul batni. Syahwatul farji berarti uripe manuk, syahwatul batni berarti uripe kebutuhan weteng. Kabeh sedaya manungsa iku prosesnya dari arah situ dulu. Itu bentuk innalillahi. Cuman kapan sadarmu masuk di dalam ruh yang hidup? Biar sesuai dengan pertanyaan tadi. Oleh karenanya fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti aku. Ojo ngikuti liyane, ikutono aku. Jare Pak Gendut, penak-penak nek ikut aku. Fattabi'uni, yakni dak nun mutakalim iku kemana? Bahasa syariat iku nang Rasulullah, ikuton aku. Kebanyakan manusia itu mengikuti Rasulullah iku syariat itu. Kak kiai ini, kak santri ini, nggih mboten. Nggih tenan. Itu namanya mandeknya tauhid kita hanya di la ilaha illallah. Belum ke anta, belum ke ana, belum. Padahal Rasulullah demi Allah menyampaikan tauhid la ilaha illa ana. Bukti bukaan di dalam surah Al-Anbiya muncul wahyu Allah yang mengatakan, Muhammad, aku tidak akan mengutus utusan sebelummu. Berarti maksudnya juga kamu, kecuali tak wene wahyu inti untuk menyampaikan terhadap umat tentang tauhid la ilaha illa ana ilaihi annahu la ilaha illa ana. Sampaikan terhadap umatmu sehingga bisa sampai padaku. Makrifat maksudnya. Sitah nek umpama Rasulullah gak menyampaikan tingkatan tauhid ini, lalu apa muncul ayat di dalam Al-Qur'an? Jikalau tidak disampaikan, tidak diperintahkan Allah, nggak mungkin wahyu ikut turun. Sebab setiap wahyu turun itu ada asbabun nuzule, sebab-sebab turunnya wahyu. Apa sebabnya? Krono banyak diantara jiwa manusia, ruh manusia itu terseret di dalam jurang hawa nafsu. Akhirnya turunlah ayat itu. Ini sih gak percaya ya bahwasanya Rasulullah juga mengarahkan, noto, ngajarkan, memberikan petunjuk tentang hakikat makrifat. Ya mohon maaf, saatos-atos watu iku sik kena dikepruk, Pak. Nggih. Tapi nek saatos-atose ati nyun sewu susah.
Untuk percaya susah untuk menerima, sebab Allah katakan innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ada Pak golongan ahli kitab iku dikandani ping piro ae sampai sing ngandani ku tidak hanya gurune iku tetap tidak percaya. Dikandani atau tidak dikandani tetap tidak percaya. Kapan percayanya dia itu? Hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan. Percayanya dia itu ketika detik-detik ajal menjemputnya. Berarti waktunya sudah habis. Terserah. Makanya kula ngaji nang ndi wae wis ngomong, dulur kula sing ana ulama kiai sing durung mengenal ini dan kenalkan pada dirimu. Santri-santri sing durung kenal dan kenal tentang tauhid ini, sebab kita tidak tahu di belakang kita ada sesuatu yang mengagetkan, yang itu terjadi dan pasti. Apa itu? Kematian. Jadi Pak, itu bisa dilakukan hanya terhadap hati yang sudah hidup, ruh yang sudah hidup. Ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, kalau ingin masuk surga itu harus bisa melewati alam yang gelap gulita dan alam yang padang sekali. Di alam gelap itu sangat menakutkan dan tidak bisa melihat apapun. Kalau bisa keluar dari alam gelap itu lalu masuk ke alam padang. Di alam padang itu tidak ada matahari dan bulan, tapi sangat padang sekali. Rasanya sejuk dan enak sekali. Kalau bisa keluar dari alam padang itu lalu masuk pintunya langit tingkat 7. Kalau bisa masuk pintunya langit tingkat 7, berarti roh tersebut bisa masuk surga untuk selama-lamanya. Kalau tidak bisa masuk pintunya langit tingkat 7, jangan harap bisa masuk surga. Memang seperti itulah perjalanan menuju ke surga itu. Yang saya tanyakan ialah orang-orang yang ahli zuhud besok kalau mati, apakah rohnya dimasukkan ke alam gelap itu atau tidak? Dan apa namanya alam gelap dan alam terang tersebut? Demikian Gus, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar makalah atau pernyataan atau nasihat kui itu tadi. Kita masuk di surga itu tidak semudah kita membalikan tangan. Maksud dari alam gelap adalah duniawiyah ini Pak. Ning dunya iki, ning dunya, di dunia inilah alam kegelapan. Dikatakan gelap akan menggelapi jagatnya hatimu. Allah katakan wa zuyyina linnasi hubbus syahawat. Ketika ruh itu diletakkan di dunia, batasnya kapan Pak? Akil balik. Mulai saat itulah kita itu mengenal duniawiyah. Artinya mengenal ada satu keinginan hati untuk mendekat dan bercinta terhadap duniawiyah. Sehingga jangan heran sing laki suka wanita, sing wanita mencari laki. Apalagi zaman saiki
Sekarang gampang, cat, setting, macem-macem. Nggak TikTok, gak mungkin tangi turu langsung TikTokan, gak mungkin. Jelas berai dhisik, gak sing lanang gak wedok. Ben disawang sedap, lha ngoten nggih. Sing nyawang ben tertarik. Iku seluruh manusia, Pak. Tanpa terkecuali, seluruh manusia mengalami proses yang seperti ini. Pertanyaannya, ketika di dunia kau sudah lepas dari kegelapan atau tidak? Ini jawaban dari pertanyaan nanti. Apakah ahli syuhud akan mengalami kegelapan dulu? Itu pertanyaannya. Sekarang di dunia ini kita sudah lepas dari kegelapan enggak? Yang dimaksud kegelapan itu bukan di alam dunia ini tidak ada cahaya lampu sinar matahari, bukan itu alam kegelapan. Alam kegelapan adalah alam di mana hatimu, ruhmu tidak bisa menyatakan nyatanya Allah. Kan sudah dikatakan, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Aku iki ya ono setiap masalah. Aku iki ya ono jero ya ono njaba. Yang orang kejawen mengatakan kosong iki. Antara saya dengan dirimu ini kan kosong. Ya iki wujudnya Allah. Gak salah. Mengapa kita mengatakan kosong? Karena memakai mata zahir. Itu misuh ya, coba kalau memakai mata hati, ainul basiro, justru yang kosong itu adalah pola fisik Anda duniawiyah ini. Justru yang kosong ini yang wujud. Makanya perkara-perkara selain Allah inilah yang kami sebut sebagai duniawiyah, yang menggelapkan ruh panjenengan, menggelapkan alam jagat di hati. Selama kita belum mengusir kegelapan ini, dipastikan besok di akhirat juga ngalami seperti ini. Pasti, kakak enggak. Makanya mengapa Rasulullah katakan ada di dalam Al-Quran juga katakan ada golongan bi ghairi hisab, tanpa dihisab. Bendera dangdut apa? Ngene iki biyen aku dilenggut-lenggut ae goleki. Masalah perkara bagaimana caranya untuk keluar dari kegelapan sudah diberikan cara, baik secara Al-Quran pun juga ada, secara hadis pun juga ada, bahkan makalah-makalah dari ulama sufi sudah. Cuman kitalah umat manusia yang tidak mau memperhatikan, sehingga mayoritas besok di akhirat akan dilewatkan alam kegelapan. Nggak akan mungkin bisa melewati mereka itu. Udah, ahli syuhud lah ketika saat di dunia alam kegelapan sudah hilang, maka saya pastikan besok di akhirat pun tidak akan mengalami satu kegelapan. Enggak, karena kita di dunia ini sudah melewati kita. Ruh kita, maksudnya bukan jasad tapi ruh, sudah lepas dari kegelapan itu. Tadi saya katakan yang menjadikan ruh gelap itu karena di dalam jagatnya ruh disebut kulub atau beberapa hati atau hati itu masih bercinta terhadap selain Allah.
Makanya Rasulullah katakan, jikalau kau lepas alam itu, gelap itu, baik dunia maupun akhirat, fattabi'uni, ikuti aku. Jikalau cintamu diterima oleh Allah, ikuti aku. Engkau jadi kekasihnya. Gak mungkin Pak, kekasih itu dikon liwati proses-proses koyok duduk kekasih ini, gak mungkin. Contoh, misalnya jenengan iki garwani kabak kopo terserah, misalnya kabak tentang masalah surat menyurat, gak mungkin sampai teko disik dikerekno, gak mungkin. Justru kebalik, walaupun kui teko keri dikongkon lewat belakang, itu pasti. Gak mungkin dijarno ngawanteni antri, gak mungkin, betul mungkin. Misalnya sampai niku duwe pacar kekasih, mbuh kate ngurusi apa, tekoni kok ya keri, jelas sampean parani dhewe, sampean gawa nang jero kantor, selesai sudah. Gak kadek proses-proses yang aneh-aneh kaya umumnya wong nu mboten. Jadi ahli syuhud ketika di dunia alam kegelapan sudah sirna, maka saya pastikan demi Allah tidak akan mengalami alam kegelapan. Saya qulul ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Wong malaikat itu gak kereng warabuka, mboten. Kabeh ku takzim Pak, takzim. Nyun sewu, sampean gembul wong dodol minyak wangi, ambune wangi gak? Sampean gembul wong dodol iwak, amis mboten? Ya wis kuwi. Ya wis kuwi. Kekasih sampean datang, anu Mas, aku ambek nggawa kanca. Ya wis kon mlebu, gak mungkin. Ditolak gak mungkin. Sing ngantri kate esuk Pak, ya Allah. Seperti itu. Lo duduk kekasih ini, gawane kekasih lo katut pisan. Seperti itulah. Apalagi kekasih. Jadi malaikat gak wani tekok sing aneh-aneh. Karena apa? Sudah dapat rekom. Bolehlah kita di dunia ini ketika menghadap pada presiden ada protap itu aturan. Tapi yang datang kekasih pasti nggak ada protap-protapan. Semuanya tahu itu kekasih Allah. Malaikat itu tahu kekasih Allah. Gak wani. Eling tak ceritane Abai Syekh Abdul Qadir Jailani ketika beliau iku menghajat ambek istrinya. Malaikat teko arepe mundut nyawani. Akhirnya bagaimana? Ampun toh. Allah sendiri yang turun mengambilnya. Setelah kumpul ambek garwani, jadilah janin namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Seperti itulah ahli syuhud ketika saat di dunia yang betul-betul sirna cintanya terhadap Allah, sirna cintanya terhadap selain Allah, maksud saya, dia pun itulah yang dikatakan dalam satu ayat, yuhibbukumullah, Allah menerimamu, menerima cintamu sebagai kekasihnya, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan semua kesalahan baik secara jasmani maupun ruhani bercinta terhadap selain Allah, wa yaghfir di ngapura, sebab innallaha ghafurur rahim. Mula nek dadi kekasih ojo dengan sengaja berkhianat. Nek kui berkhianat tidak disengaja, wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maha pengampun. Siji beda ya kalau memang disengaja, beda lagi. Hukumnya itu beda di mata Allah. Aku yakin orang-orang yang sudah mengenal dan menerima dinut tauhid,
artinya hakikat menuju makrifat ini pengennya itu mau petal atine nang Allah. Lah ngoten nggih. Sedaya ingkang rawuh baik di majelis maupun di luar majelis ini, nggak ada hati pengen melalaikan Allah, nggak ada. Pengennya terus nang Allah. Tapi tidak seperti itu kenyataannya. Artinya suatu saat kita itu dihadapkan perkara itu sehingga lalai terhadap Allah. Maksudnya lalai kita, hati tidak sadar kalau semuanya itu yang berperan Allah. Alias hati ini masih iman menyangka yang berperan selain Allah. Lah bentuk yang seperti ini bagi panjenengan aku yakin nggak ada unsur sengaja berkhianat Allah, enggak. Sehingga mengapa Allah mengatakan innallaha ghafurur rahim, maha pengampun, karena enggak disengaja. Berarti harapan dia di ngapura. Beda kalau kita memang sengaja ning raru mongso sengaja. Ketika saat kita dulu seperti itu, yukhati'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Bapak Ibu hadirin, jadi kesimpulannya kita ketika di dunia sudah melewati beberapa latifah di telinga, suara terdengar, akhirnya hati masuk menemui Allah di dalam suara, di mata latifah kita melihat sesuatu secara fisik, tapi hati kita melihat Allahnya yang wujud. Hidung kita mengambu sesuatu, hati masuk di dalam ambu itu wujudnya Allah. Lesan kita latifah berbicara, hati masuk dalam sifat kalam latifah itu, ada Allah ditemui, ada latifah depan dan belakang, kita juga masuk hati atau roh itu di situ. Maka itulah yang kami maksud sampai telah melewati langit 7. Sekarang dikembalikan jenengan, sudahkah pernah Anda untuk melakukan melewati beberapa latifah ini? Jawabannya belum, manakala Anda belum ditauhid la ilaha illa anta wa ana, belum. Kalau sudah di situ pasti sudah. Berarti kita tidak hanya melewati alam yang gelap, tapi kita juga sudah melewati latifah pitu, latifah 7 tadi. Akhirnya disitulah yang sering kami sebutkan, kunci musyahadah itu di zikir sirul asr. La ilaha illallah. Ini tauhid proses kita yang pertama. Kedua, la ilaha illa huwa. Kedua-duanya itu dihukum syariah dan thariqah. Inilah yang kami sebut sebagai zikir jahri dan siri. Inilah golongan ahli hijab. Jangan tersinggung Anda, jangan tersinggung. Saya mengatakan ini karena kritik membangun, supaya tauhid Anda naik. Mereka berdua ini
ada di alam mukhadoroh dan mukasafah fakot, hanya. Percaya nggak percaya, Anda sendiri yang merasakan. Ini ahli hijab. Dikatakan ahli hijab, hatimu masih menganggap bahwasanya Allah itu samar, Allah itu gaib. Karena bahasa nama, bukan yang memiliki nama. Karena bahasa illahua, dia jauh. Makanya sampai ditakoi tentang Allah, apa jari sing ngecet Lombok? Isyarah tanganin duding mendukur ke atas. Gak mungkin apa jari sing ngecet Lombok duding menisor, gak mungkin. Seperti itu dulu kita, ya. Lantas tauhid yang berikutnya, illa anta. Illa anta. Yang terakhir puncaknya adalah illa ana. Di dalam tauhid illa anta, disinilah akan dikembangkan, akan dibuka rahasia-rahasia kuncinya musyahadah. Makanya disebut sebagai zikir sirul asrar. Di dalam sirul asrar itu ada dua masa. Satu, masa pembersihan kotoran hati yang disebut hubus syahwah, itu diletak di syu'arul basiroh menuju ainul basiroh. Itu yang pertama, pensucian. Dalam dunia tingkatan tauhid itu proses tahalli. Ada dua. Setelah masuk di ainul basiroh, disitulah proses tajalli. Nek sing ngarep mang illahu illallah dengan illahua, ini takholi, ada di takholi, Pak. Iki pasti kabeh takholi. Aku ngeritik ini semata-mata demi kebaikan dirimu. Tatkala kau masih ada di illallah dengan huwa, pasti hatimu masih suka dipuja orang, suka diwahkan orang, suka pengikut banyak, enggak suka pengikut sedikit. Sehingga dengan kalammu pernah mengatakan tidak ada matahari dua, supaya kamu tidak keluar dari jeratan. Di situ muncullah bahasa kualat dan lain sebagainya. Itu propaganda aja. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya hadir di tengah-tengah ini untuk mengkritik jiwamu supaya kau lepas dari jeratan nafsu yang selama ini Anda belum bisa lepas. Masuklah di tauhid la ilaha illa anta, berarti belajarlah jalur Rasulullah di hakikat supaya bisa ma'rifat, berarti tauhid illa ana. Ketika sudah di pintu ainul basiroh sampai hakul basiroh, inilah yang ku maksud, panjenengan itu sudah sampai di la ilaha illa ana. Jadi la ilaha illa ana itu nanti terbuka sendiri, manjing sendiri, makommu itu dengan sendirinya akan meraih mahkota yang namanya la ilaha illa ana, karena di situ hanya diduduki hanya kekasih Allah, selain itu tidak. Kekasih Allah itu tidak harus dari nasab keturunan yang baik-baik kata orang, bukan. Walaupun anak hasil nyenuk, ngerti nyenuk mboten? Balon, ngerti balon? Repot digerek nek
Iku berarti kopimu kurang kental, dolenmu kurang adoh. Meniku bisa di situ meraih sebagai kekasih Allah, tergantung sistematis mengikuti ajaran Rasul apa ndak. Kali gitu aja, gak usah sampai pesimis, aku anak haram gak iso aku nujud. Awakmu itu diapeki ambek nafsu dalam dirimu. Awakmu nafsu juga ngapeki terhadap kita yang katanya nasabnya itu bagus, akhirnya rumongso api awak ya iku berarti kena apek nafsunya sendiri. Yes. Jadi ranah Allah jangan kau ikut campuri. Mana ranah Allah? Memperjalankan ruhmu ketika zikir itu masuk dalam pintu ainul basiroh, bahkan sampai hakul basiroh fana'u dzikri. Itu urusannya Allah. Sing penting awakmu lemesno atimu, sibukno atimu untuk mengumandangkan zikir sirul asrar. Urusan Allah sendiri yang meletakkan di dalam ainul basiroh. Paham? Sebab ketika Anda mengumandangkan sirul asrar itulah pelepasan keakuanmu yang berzikir. Tidak hanya keakuan hamba makhluk selain dirimu, tapi juga termasuk dirimu. Udah, nanti Allah sendiri menganggap cukup kamu duduk manis di syu'arul basirah, akan dipindah sendiri ke ainul basirah. Paham ya? Oke. Udah, ada lagi? Silakan. Jadi kesimpulannya, ahli syuhud tidak akan mengalami alamul ghaib ataupun alamul huyub, enggak. Alam-alam yang gelap atau alamul zulumat, enggak akan. Karena apa? Matanya tidak buta. Lanjut, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten saderenge Gus, kula niki enten tiyang tanglet dateng kula masalah nggih tasik swarga niku wau. Swarga iku sing bener mlebu apa munggah niku sing pertama. Kaping kalih niki bab kula kiyambak masalah pengalaman kula kiyambak nggih niku ngenai dikir sirul asrar niku wau. Kula niki awak pegel kabeh. Mantun ngoten kula pijet dateng lintu desa Gus. Niku umum tiyange niku pun tuwek sekitar umur 90-an mriku, tiyang estri. Begitu kula mengkurep dipijet ini Gus, berhubung dikir asror ngerasaaken saking nikmati niku sampai barang-barang niki nggih tangi. Mantun ngoten, begitu kajenge mantun kula dikengken mlumah kalih mbah niku wau. Wis mlumah. Barang mlumah kula mlumah niku mbah niku kok berubah Gus. Berubah niku kados enom, kados widodari, nek sakniki ngon dikatakan kados artis. Dadi kula malih ya napa nggih, wonten ngoten pun mantun kula nguwasaken niku mboten sadar Gus, kok malih enom, tapi mriki kalih dikir rasa. Mantun ngoten diteblek kisut malih kula. Wis mari nak ngoten niku tiyange berubah malih tuwek malih. Dos pundi ngoten niku Gus? Niku mawon ingkang saged kula aturaken nyuwun gunging pangapunten ingkang saagung-agunge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara jannah, setahu saya di Al-Quran
ikut tidak memakai kalimah Allah. Setahu saya memakai fil jannah. Alal jannah itu tidak, setahu saya tidak pernah ketemu. Fil jannah. Ada yang ilal jannah, kalau Allah tidak. Maksudnya apa? Nek fil jannah iku mlebu, ya mlebu. Nek alal jannah mengalahkan, berarti ngedoh. Berarti apa? Ada yang lebih tinggi lagi, ngepehno jannah. Nek ila memang naik, tinggal suku kata soihul kalamnya bagaimana. Ada kalanya ila, ada kalanya fil jannah, ada kalanya naik, ada kalanya masuk. Tinggal suku katanya atau bahasa nahwu disebut soihul kalam, bahasanya bagaimana. Kalau memakai fil jannah, masuk di dalam surga, berarti dia sudah di pintu surga. Itu yang ku maksud kasaf maknawi, berarti sudah di pintu surga. Kalau ila itu masih jauh, naik jauh. Itu berarti bicara kasab, berarti kasab suwari. Kasab suwari. Kasab di mana hati kita tidak ada koneksi terhadap Allah, tidak ada. Itu yang kami sebut sebagai ahli hijab. Duduknya di takholli, tauhid takholli, mesti ngaku-ngaku kehambaannya. Tapi kalau sudah fil jannah, itu ada di Sirul Asrar Syu'arul Basyirah, itu proses tahali. Kalau sudah di dalam surga itu, kalau sudah di Ainul Basyirah, berarti sudah di dalam. Kalau masuk di dalam, berarti itu kita di pintunya, sudah dekat. Kalau sudah di dalamnya al-jannah, maka itu ainul basyirah, hakul basyirah, otomatis dizikir fana'ul zikri, itu otomatis sudah. Jadi tinggal soihul kalamnya Pak, tinggal status kita. Kalau status kita ditakholli, pasti memakai ilal jannah, masih jauh Pak. Tapi kalau kita sudah di tahali bahkan tajalli, itu sudah fil jannah, di dalamnya. Udah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait kejadian yang langka. Coro iku pertanyaan sing menohok. Iya. Wong tawek kok yo ketoken, apa sebab? Nyuwun sewu Pak, kalau nafsu farji iki, syahwatul farji iku wis gak kuat, ngerti gak kuat nih, mentok, masih wedhus ya digar. Aku ngomong wis mentok lo ya, wis mentok. Cumane wong tuwek dadi tawek ketoke nom. Iki bahasa sarengat seperti itu. Cuman nggak bijak no kalau saya tidak berbicara juga dari si hakikat, sehingga bisa mengambil penerjemah, mengambil makna dari semua kejadian itu. Ngeten Pak, memang
Kalau hati ini betul-betul syuhud pada Allah lewat sirul asrar, apa yang tadinya nggak enak kita rasa itu jadi nikmat. Makanya gak heran apa yang tadinya tua renta menjadi seperti dari biasa. Sebab di situ diterangkan orang ahli syuhud, hati yang selalu koneksi terhadap Allahnya, baik ketika saat dihadapkan perkara qobdi maupun basti, itu tidak ada masalah. Dihadapkan qobdi, semuanya itu serba kekurangan. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak ada rasa khawatir, rasa gelisah, karena mandangnya cuman Allah. Tatkala dihadapkan pasti, dengan kepastian itu tidak akan khawatir dan juga tidak ada rasa takut ataupun gelisah, akan bisa merubah karakter hati, kesugihan itu terhadap dirimu pada Allah. Itu ahli syuhud itu dideleh sugih ya gak ndadekno lali nang Allah, dideleh nang gone perkara melarat ya gak dadekno lali nang Allah, alias susah khawatir gelisah tidak. Itulah karakter sebetulnya ahli syuhud. Ada lagi sabun cekap. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i man dzukira lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihalatuka utawi nundo siro utawa nyemayani siro al a'mala ing piro-piro gawenan pekerjaan ala wujudil farogi, ngalahake ngatasi wujude nganggur. Ngene wis engko ae aku medhoi Allah nek wis nganggur, sebab saiki isih repot. Repot apa yu? Nah, repot pedaan iki lho, aku arep nyambut manten. Sih Bu, kula asal tangklet ta. Asal nggih. Apa ose rias iku nek ngerias kok jam-jaman? Hah? Napa? Oh, jekne kandel. Nek prasaku lho ya, prasaku ya kaya dakocan. Prasaku lho ya. Ikhalatuka utawi oleh ngundur utawa nunda sira al a'mala ing pira-pira penggawean iki akmal kondisi ala wujudil faragh, ngalahake wujude rampung utawa wujude jenengan iki waktu senggang iku min ru'unatin nafsi, tondo setengah songko kumprungi bahasa Indonesia apa? Sembrononi
jiwa iro. Nafsi di sini saya maknani jiwa atau ruh. Tatkala panjenengan iki direpotkan jasad tentang amaliyah, apapun itu amaliyah apapun ya, kok kau jadikan sebuah alasan untuk tidak bertemu Allah, sementara kau semayani engkau ketemu Allah di waktu sepi atau waktu nganggur. Ini merupakan satu kebodohan hati pada Allah. Sebab apa? Sebab Allah itu tidak hanya di tempat nggon sepi saja, Allah juga bertempat di nggon rame. Bukan maksudnya Allah butuh tempat, enggak. Kita mengatakan tempat karena kondisi, momen, situasi. Lihat di dalam surah Al-Insan ayat 25, bagaimana sibuknya Rasulullah ketika saat mulai pagi sampai sore berdagang. Ketika mulai pagi sampai sore bersosialisasi, berinteraksi dengan sesama manusia, sesama makhluk. Beliau diperintahkan Allah, wazkur isma rabbik, tetep ati dikongkon eling nang Gusti. Artine eling ketemu. Bener ayate wadkur esim jeneng, tapi maksudnya mboten metui jeneng. Metui bahasa Indonesia menemui, tetapi ini menemui Allahnya, menemui yang mempunyai nama itu, bukan sebuah nama Allah. Itu hanya sebagai simbol secara fisik, simbol secara syar'i, tapi hakikatnya ruh menemui terhadap yang memiliki nama Allah. Akhirnya muncullah beliau mengajarkan adzikru bisiril asrar. Nah, di situ siapakah yang memegang zikir sirul asrar itu? Itulah yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang mengatakan pegang teguhlah tali Allah. Ya zikiriku tali Allah, bukan zikir sembarang zikir yang sudah kita lewati di dalam tauhid la ilaha illallah dan la ilaha illallah. Bukan, itu hanya secara simbolis, itu hanya secara de facto, secara syariah, ibarat genderonya. Tetapi aslinya zikir yang menghantarkan hatimu untuk menuju dan bertemu terhadap Allah. Ternyata jawabannya itulah al-zikru bisiril asrar, zikir yang sudah tidak mengucap, tidak bersuara. Berarti boleh dong zikir ini disebut miftahul jannah, pembuka makom musyahadah. Betul. Dulu Bu, kita sering-sering di jamaah yasinan istighosah kita melantungkan satu kalimat miftahul jannah la ilaha illallah. Lah gitu kan? Apa secara simbolis? Bukan. Silahkan panjenengan itu secara lesan mengucapkan la ilaha illallah, tetapi ruh harus tembus, wusul, sambung
connect terhadap hidup. Silakan, itu lebih baik, monggo. Dan ini yang dikasihkan contoh baginda Rasul, memang seperti itu. Tapi ingat, sesungguhnya Allah tidak melihat bongso akhlak istimaiyahmu atau fisikmu, ndak. Tapi Allah hanya melihat bagaimana ruhmu itu bisa connect nang Allah apa ora di setiap amaliyah itu. Itu kadang-kadang Pak Bu iki dijadikan pelaku-pelaku sing ora butuh ambek pujaan wong, ora butuh ambek sanjungan orang. Mereka memakai spekulasi. Apa spekulasi? Wah, laku dohir akmal iki mungguh wong liya orang genah, sing penting atiku iku lungguh likok bertemu Allah. Ada yang pelaku yang seperti itu, dan itu tidak salah. Saya pun tidak akan pernah memberikan kesalahan, tidak. Kalau toh memang betul-betul seperti itu. Contoh ya, Jumat iku ada berapa tahap sing budal dhisik oleh unta. Nah, jadi akeh wong duwe unta tapi gak roh, ngono nggih. Tahap demi tahap ada yang mendapatkan petik jago, terakhir ndok tok. Kapan itu dapat telur? Dikomati lagi budal oleh ndok. Nguniku tak takoki, jawabnya pinter. Kang nopo sampean kok selalu seneng ndok? Gus, langsung diuntal sehat. Daripada kula oleh unta sesuk iku repot golekno suket. Ono jawaban, gak salah toh? Gak salah. Monggo sakersa. Dia nggak ingin dipandang orang sebagai orang yang solih, orang yang bagus. Ada pelaku yang seperti itu, Pak. Di mata manusia sekiranya bagaimana orang selalu membenciku, supaya saya bisa menetapkan sifat hakikatku sebagai hamba. Itu tidak mulia, tidak baik, mati dan lain sebagainya. Jadi rasa rumangsa ning ati iki cek gak dadi rasa wong apik, sebab apik iku dadi sifate Allah. Sebab aku iku rumangsa rupaku, rumangsa rasa lan rumangsa puja keakuanku, sebab ada yang muja. Orang memujaku iku sebab karena beberapa alasan, bisa karena ilmu, menjadi alim, bisa menjadi kaya, sebab hartanya banyak orang yang muja. Wis aku moh ngono kuwi, ben wong liya iku ngarani aku sampah masyarakat. Tapi hatinya bersih keluarnya, ora apa-apa. Wis iki Ramadan, wong podo poso, aku cek dikira wong gak poso. Nggawa glali karet, ngerti glali karet? Utawa perkara apa dikecapi, cek dikira wong mangan waktu awan, otomatis iku kan diarani wong gak poso. Agak dibenci wong to ya. Padahal mung kecap-kecap gak dilek. Iso uga wong modele gawe lakon ngono ae. Iki jenenge wong goro gawe goro-goro. Ana sing model kaya ngono. Nggih. Wis aku cek di benci wong gak pantes. Gawe celana rawak-rawek. Gak lanang gak wedok gawe rawak. Wong ngarani cek wong elek.
Padahal artinya dia selalu berzikir terus. Ada Pak Bu model wong sing kaya ngene iki. Ngono kuwi ya ora apa-apa. Anu Gus, aku nek gawe sarung, gawe jas, gawe ane muncul atiku rasa apik akuku. Oh, ngono ta. Terus bagaimana sikap sayang seperti ini? Aku yo malah ngegongi. Terus no, nek panjen iku atimu iku jenjem nang Allah seperti itu, monggo. Tapi belum tentu si B itu seperti kamu. Justru ketika saat secara fisik gendero iku berkibar, secara syar'i iku tambah patuh, terus hatimu terjaga dari perkara yang dilarang Allah, iku yo gak salah. Sing penting gak usah padon binadon. Paham ya? Padu-paduan. Oh, kalau dari sing rawak-rawek kalau cek disawang wong, padahal atine gak ono kono. Ojo madu. Silahkan Anda lewat jalan ke situ menuju Allah, saya lewat jalan ini, nggak sama. Jangan menjadikan perbedaan itu saling lok-lokan. Justru nek saling lok-lokan iku tondo yen dirimu iki ndok arek. Oh, tuh tak kira ndok memang. Justru kalau dirimu masih gegeran tentang masalah jalan dikarenakan beda, itu menandakan kita masih jalan di tempat. Paham nggih? Di situ Pak. Wis kembali ke materi. Gak oleh nundo momen-momen waktu itu, maksudnya apa? Wis Allah menghadapkan momen saiki sepi, jangan kau jadikan sebuah alasan. Aku lebih suka nangoni momen sing rame, sehingga momen sepi tidak kau manfaatkan untuk beruzlah bertemu Allah. Ketika kita dihadapkan Allah momen rame, jangan kita berasumsi nanti aja kalau sepi bertemu Allah, sehingga di dalam uzlah umum utawa momen sing rame itu tidak kita jadikan sebagai lahan untuk bertemu Allah. Jangan. Motivasi saya, gunakan semampumu, baik momen sepi atau momen ramai, untuk bertemu Allah. Kuncinya apa Gus? Satu, sibukkanlah hatimu untuk berzikir sirul asrar. Jangan sir saja, jangan. Jikalau sir saja, kemarin saya pas ngaji di Jember itu ada jamaah Thorikoh, ya, tidak tahunan, puluhan tahun. Mungkin oleh karena beliau itu selalu mengistiqomahkan hatinya, sibuk dzikir sir, belum mengenal sirul asrar. Apa? Mungkin yang melihat YouTube tadi malam itu bisa dilihat tangan gerak di ngomong sak ngomong dan lain sebagainya. Sempat ditanyakan, apa itu? Tak jawab, yo apa ini? Apa itu? Yo apa ini? Karena masih bergelimbungan di Nurul Iman, bergelimbungan di zikir sirul di zikir sir. Itu tempatnya tauhid, la ilaha illallah, dia jauh, makanya jauh. Allah itu jauh, dia kan jauh Pak Bu. Kalau boleh saya lakukan, saya katakan itu bisa jadi faktor dari sebuah ilmu hikmah,
faktor dari sebuah karomah, yang karomah datang sebab istiqomah, istiqomah tentang aurat atau wirid atau zikir yang tidak bisa langsung sambung nang hidup. Saya nggak tanya tapi saya katakan, pasti Anda belum ada sirul asr. Jawabnya iya. Semuanya itu akan hilang dari dirimu manakala kau melepaskan zikir jahar dan siri, cukup bagimu sirul asrar. Bahaya Pak, zikir jahri kali siri itu bahaya kalau tidak disertai sirul asrar. Kadang sirah jenengan ngeluh, kadang awak panas dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda sertakan sirul asr, netral itu, netral. Kita lihat apa fungsi daripada sirul asr, adalah menghujamkan terhadap ruhmu untuk hanya beriman pada Allah. Inilah nanti yang akan membentuk jiwamu itu yang tadinya ada rasa takut menjadi tidak, rasa khawatir menjadi tidak, rasa gelisah menjadi tidak. Itu mereka. Akhirnya kemarin saya sudah katakan, kunci kemusyahadah adalah adzikru bisiril asrar. Boleh lisan mengatakan la ilaha illallah, tapi asiru zikir dzikir sirul asrar ada penterjemahan dari la ilaha illallah, bukan ucapan itu. Pengamalan dari sebuah penterjemah maksud la ilaha illallah di situ. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, apa tiap saat dan waktu tiap hari panjenengan ikut dihadapkan Allah, momen-momen hanya dua, sepi dan rame. Jangan kau menunda kesempatan yang diberikan Allah, momen dua itu sebagai alasan untuk tidak bertemu terhadap Allah. Jangan. Iki kalau miturut makalah Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam pasal 26. Seperti itu. Berarti kita tetap harus melakukan, menyibukkan hati untuk berzikir terhadap Allah. Dengan cara beginilah Syekh Ibnu Athaillah mengharapkan semua murid supaya bisa wusul ma'rifat Allah. Bahkan di dalam pasal yang lain beliau katakan, manakala tidak ada tanda-tanda hatimu makrifat pada Allah, maka biryadati wal azkar, mempengo sira, trengginaso sira, semangato sira, kau melakukan riyadhah dan zikir. Riyadhah berarti riyadhah itu ada kaitannya dengan jasad. Ojo mangan nega luwi, ojo ngumbi nega ngelak, ojo turu nega ngantuk. Gunakan dan jadikanlah hatimu selalu wal azkar, berzikir. Itu makanya dikongkon gak oleh apa sembrono dengan waktu di situ. Tapi kok sih tetap jikalau Anda belum menemukan tanda ma'rifat dalam hatimu pada Allah, lakukan mempengi riyadhah, mempengi zikir. Tanda ma'rifat sederhana Pak Bu. Tanda ma'rifat itu sederhana. Sampai tidak tak paksa untuk jadi maksum, enggak. Jenengan namung kewajiban kula adalah ngetutno walaupun sak detik, rong detik, sak menit makrifat nang Allah. Apa itu? Syarat makrifat ketemu Allah kan cintanya hati terhadap selain Allah yang sudah kadung menancap
secara totalitas harus hilang, harus hilang dalam waktu sekejap, walaupun hanya 1 detik. Caranya bagaimana? Encapkanlah sirul asrar itu dalam hatimu. Urusan kok ketemu Allah kapan-kapan nih, momen kapan-kapan nih, bukan urusanmu, itu ranah Allah. Cukup bagimu untuk melaksanakan zikir tersebut. Asli nih Pak Bu, di Riyadhah itu ya penak, setengah songkong ngirit, tidak menghambur-hamburkan sesuatu. Ojo mangan nek gak luwe, sebab penake mangan iku bukan terletak pada masakan sing serba mewah, bukan. Letak enak nikmati mangan iku nek weteng lu. Sampe delok sampe nek poso ngono kae. Magrib iku masih toh sambel korek, iwak tahu tempe, bayuh salayah entek dewi. Nikmat toh? Jangan dianggap orang yang masuk keluar depot, wah, sak porsi ae katakanlah 300.000 iwak ya rawono. Jangan harap beliau-beliau itu nikmat dalam makanannya, belum tentu. Makan yang nikmat itu manakala makan bersama Allah, bersama kekasih sejati, nikmatnya luar biasa. Beristri dan bersuami yang bahagia itu adalah tatkala Anda bersuami dan beristri pada Allah. Fokus nek ngono bojoku tak buak ya nek ngono. Ya gak ngono, jero bojomu ya ana Gusti Allah. Lah nyapa? Temui Allah di dalam istri dan suamimu. Ada di situ. Gus bojo ngowoceh ae. Wis sampak pegel kula. Apa maneh kula nek badhe budal ngaji Sabtu no, dijak nang alun-alun diselentungno. Mergae bojo kula mboten sepaham kalih kula. Iku lak ya momen tarik dhewe. Kuwi ditarik ya kudu narik. Tarik-tarikan. Wis. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kula niku nek dipeseni mak biyen wis dadi wong sing ngalah tentang bab napa mak, semuanya ngalau. Ternyata tak jawab, akhir-akhir panjenengan kalih kula niki nek wis detik-detik tentang ngalah iku pahami nek ana arepe ning musyahadah. Ngalah kersane Allah, ngoten wis ngalah kok awakmu ngalahi kersane Allah. Ternyata begitu. Awak dhewe gak usah melok-melok tadbir, awak dhewe gak usah melok-melok urusane Gusti Allah. Arikh nafsaka minat tadbir, dawe ngoten. Udah sumelehno atimu tentang ngrumangsani ngatur, sumelehno. Enjoykanlah dirimu dari merasa ngatur, sebab apa yang ada dirimu sing ngatur Gusti Allah. Kuwi nek ngalah otomatis nafsumu kalah. Kuwi nek ngalah mesti nafsumu kalah. Ngoten lah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Dari berbagai apapun yang dihadapkan Allah, kadang-kadang kita kan alasan Pak. Alasan untuk tidak ke Allah itu kadang-kadang kita jadikan alasan.
Contoh, iki contoh. Anak tuturane wangel. Ya. Tuturane wangel. Wonten anak sing seperti itu. Kadang garwa kita tuturane angel. Kadang-kadang seperti itu. Manakala dihadapkan ya, momen yang seperti itu, kita kan boleh susah untuk bertemu Allah. Karena alasan kita itu nuturi nang anak. Dikongkon sing becik ora gelem. Akhirnya kita kecolongan di situ oleh nafsu kita masing-masing. Berarti kita belum memasrahkan persoalan itu terhadap Allah secara totalitas. Belum. Sehingga ketika kita itu sudah pasrah betul dalam satu momen, rasaning atiku mak plong penak. Tapi ada momen yang kita belum bisa memasrahkan pada Allah, artinya kita merasa kita yang ngatur. Niku ya, pada saat itu ati sik buntu, rasanya abot. Bapak Ibu, kalau toh memang ini proses dalam kehidupan kita untuk sampai pada Allah, ya ora apa-apa. Cuman kan aku ngingat, pasti kita akan dihadapkan persoalan yang seperti ini, siapapun Anda pasti. Setidaknya itu dibuat pengingat, oh iya aku gak oleh nundo bertemu Allah karena alasan iki mang seperti ini. Wis terakhir, udahlah, semampu yang ada pada diri jenengan, yang ada pada diri jenengan, jadikanlah momen apapun semaksimal untuk bertemu Allah. Caranya apa? Wis kejo ono terus taline Allah, yaiku zikir sirul asrar. Bapak Ibu hadirin, itu apa yang bisa kami sampaikan. Mungkin aku mohon maaf dalam minggu ini sampai hari Sabtu, manakala ngajinya banyak yang saya liburkan, khususnya yang rutinan, mohon maaf karena momen-momen arek pondok-pondok repot atau ya. Jadi mohon maaf, barangkali pengajian rutin mulai minggu ini sampai Sabtu itu banyak yang saya liburkan dikarenakan memang persiapan diri kita pada acara besok Sabtu ya. Jadi aku memang dipeseni wong tua biyen, kuwi nek duwe gawe aja undang-undang, ojo. Tapi nek diundangi kancamu duwe gawe teko. Ngoten. Paham maksud kula?